Karena negara itu tidak mungkin ujuk-ujuk tercerahkan. Negara-negara ini harus selalu memasuk satu dark age dulu, gitu. Ya, barangkali ini adalah dark age dari kita. Dan ketika akan terjadi pencerahan atau terjadi enlightenment, akan selalu melalui satu periode chaos. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini kenapa menjawab. Ini bukan karena evolusinya seperti manusia, seperti ini bukan evolusi manusia. Ini adalah evolusi dari alam. Alam ini memang mempunyai gelombang, dan gelombang ini memberikan gelombang consciousness. Kita melihat bahwa sampai saat ini ada 8 gelombang dari kesadaran. Gelombang yang pertama terjadi kira-kira mulai 16 atau 15-16 miliar tahun yang lalu, ketika terjadi Big Bang. Kesadaran yang muncul adalah kesadaran aksi dan reaksi, di mana reaksi antara satu gas dengan gas yang lain, sel, sehingga muncul sel. Ya. Kemudian 800 juta tahun yang lalu mulai ada kesadaran yang baru, ya, adalah kesadaran stimulus dan respons. Kemudian muncul lagi kesadaran yang baru, kesadaran mengenai reason. Kemudian di atas reason muncul lagi kesadaran yang baru, setelah ada Magna Carta pada tahun 1200-an, kesadaran mengenai hukum. Jadi kalau waktu kesadarannya reason, kita bisa melakukan apa saja demi alasan. Jadi kita bisa membunuh orang demi alasan. Kesadaran itu lebih rendah daripada kesadaran hukum. Kesadaran hukum mengatakan tidak bisa kita membunuh orang, ada aturannya. Jadi kesadaran itu lebih rendah. Pada tahun 1755 dimulai muncul kesadaran baru yang di atas hukum, yaitu apa? Power. Dan dicirikan dari revolusi industri 1789. Dan itu berlangsung selama kira-kira 250 tahun. Di mana power itu dia bisa mengoverrule hukum, bisa mengoverrule reason. Dan dia berjalan sama 250 tahun. Dan sekarang muncul kesadaran baru yang namanya kesadaran etika. Jadi itu tidak usah lagi direkayasa, itu akan datang karena alam mengaturnya seperti itu. Jadi dengan munculnya, kenapa korupsi ini kan sudah lama? Karena memang periode untuk beralih dari kesadaran power ke kesadaran etika itu belum pada waktunya. Waktunya ini baru sekarang. Sebenarnya kalau dihitung itu startnya tahun 2001. Ya, 2001 mulai ada kesadaran baru yang namanya kesadaran etika. Kalau kita lihat juga selama 250 tahun, power itu baik di sisi politik, di sisi ekonomi, itu bisa selalu tend to corrupt. Oleh karena itu, Acton mengatakan power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Dia whether dan disambung. Orang sering hanya mensitir itu, tapi disambung. Apakah itu untuk wise man atau bad man? Apakah you orang yang wise atau tidak wise? Orang yang baik atau tidak baik? Kalau you mendapatkan power, you akan cenderung untuk korup. Dan kalau you mendapatkan power yang absolut itu juga akan korup. Dan kalau kita berbicara masalah masa kegelapan ini sebenarnya kan, kemudian pertanyaannya adalah setelah masa kegelapan ini kita mau kemana? Apakah kita akan bernasib seperti kerajaan Ottoman yang dulu pernah menjadi salah satu superpower dunia yang pada akhirnya bubar setelah melewati masa kegelapan ini? Atau kerajaan Mesir kuno? Atau mungkin kita juga bisa ambil contoh Uni Soviet dan Yugoslavia. Ini kan pertanyaan yang saya kira wajib untuk kita pertanyakan secara terus-menerus. Nah, Indonesia ini sekarang di dalam masa kegelapan, ya kan? Setelah ini mau kemana kita? Dan berapa lama masa kegelapan ini akan berlangsung? Saya juga khawatir kalau masa kegelapan ini berkepanjangan seperti di Amerika Latin kan, udah 100 tahun lebih merdeka, tetap aja mereka tergolong dalam negara sedang berkembang, bahkan least developed countries, sehingga masih harus hidup dengan kemiskinan yang demikian dahsyat gitu. Berarti ada polaritas ya. Where we go, man. Kalau ada namanya dark age, berarti ada katakanlah di polaritas negatif. Kalau dia mau menuju ke pencerahan, berarti dia di polaritas positif. Dalam perjalanannya dari negatif ke positif, dia harus melalui yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah adalah zona yang netral. Dia tidak positif, tidak negatif. Di dalam zona yang netral ini, yang terjadi apa? Chaos, kekacauan. Nah, kita sekarang mulai akan menuju ke pencerahan, berarti apa? Kita melalui periode chaos. Oleh karena itu, sejak tahun 1998 sampai sekarang kita chaos terus. Kita udah 10 tahun chaos terus. Kalau melihat demonstrasi di televisi, di jalan-jalan, kita bisa melihat demo
masyarakat yang menempati satu tempat di perkebunan lalu diusir. Kita melihat ada 2 ibu rumah tangga janda pahlawan yang sekarang pengadilan ya. Itu kan lalu kasus Bibit dengan itu kan muncul gerakan apa? Bukan gerakan moral. Ada muncul gerakan etika karena sekarang consciousness-nya sudah mulai conscious etika. Kalau conscious etika sudah menjadi pemahaman semua orang, maka sebenarnya hukum nggak diperlukan lagi. Jadi etika, conscious dari etika itu lebih tinggi dari conscious dari hukum, dia lebih tinggi dari conscious power. Sekarang lagi terjadi pegulatan antara power dan etika, tapi power sudah saatnya sekarang akan hilang, akan muncul consciousness etika. Jadi pertanyaannya berapa lama? Ya tergantung. Tetapi kalau kita lihat dari alam semesta, kita bisa hitung. Itu periodenya tidak akan lebih, kalau dulu prosesnya lama, tapi sekarang ada namanya teori fraktal ya. Sekarang ini putarannya makin lama makin cepat. Saya perkirakan tidak lebih lama dari 2 tahun. Tidak lebih lama dari 2 tahun kita akan melihat ada sesuatu yang baru. Kita akan mulai menuju kita akan mengalami kesusahan yang maha besar. Kita akan mengalami kegelapan yang sangat menyulitkan kita, baik di sisi politik, baik di sisi ekonomi. Tetapi setelah itu kita akan melihat cahaya di ujung tunnel. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Dan bukan hanya di sini saja. Ya. Kita melihat di Amerika demikian. Kita melihat di Eropa demikian. Kita melihat di semua negara sekarang mengalami ini karena cycle dari universe seperti itu sekarang. Ya, kita mudah-mudahan aja kita terus bergerak ke arah positif itu, karena bagaimanapun juga kan ada juga pesimisme, apalagi setelah kita melihat pengalaman sejumlah negara-negara di Afrika, di mana setelah mereka merdeka pada pasca Perang Dunia Kedua itu, mereka bukannya memperoleh kemajuan baik secara ekonomi atau politik, tapi malah kemunduran. Ini ditandai dengan perang saudara yang makin mengerikan dari tahun ke tahun. Kita sering baca di koran, dan sehingga banyak orang di Afrika sendiri yang pada akhirnya berkata, kalau begini caranya mendingan kita nggak merdeka deh. Nah ini, ya jadi ada juga pesimisme semacam itu terkait dengan keberadaan Indonesia yang sekarang ini, yang seperti Anda katakan berada dalam dark age itu tadi. Ya tentu pesimisme ini harus dijawab dan dengan action supaya pesimisme itu tidak menjadi kenyataan. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa melihat, kita keluar ke atas, kita melihat pattern dari chaos itu. Kalau kita bisa melihat dari pattern dari chaotic itu, kita tidak menjadi chaotic lagi. Nah, dibikinnya Satgas Mafia Hukum itu kan sebenarnya ingin melihat patternnya. Patternnya seperti apa, pemainnya siapa, sehingga bisa keluar dari kemelut ini. Kasus Bibit Samad sebenarnya belum selesai kan, tidak diteruskan. Kasus Bank Senturi belum selesai. Ya. Sekarang muncul kasus lagi yang baru mengenai Gayus ini, belum selesai. Ada lagi kasus The Bigger Gayus. Ini nggak akan stop, karena saya bilang lingkarannya seperti fraktal, makin lama dia makin cepat. Dan jangan mengatakan bahwa yang 100 kasus yang lebih besar akan muncul terus berarti akan ada lagi, dan non-stop ini. Selama 2 tahun kita selalu akan mengalami kekacauan seperti ini. Dan kalau ini pola chaos ini kita tidak bisa melihat dari luar, maka yang terjadi revolusi sosial. Revolusi sosial. Sekarang itu yang paling ditakutkan banyak orang. Sekarang udah ada gerakan anti bayar pajak. Bagaimana kalau dapat dukungan dari banyak masyarakat yang mau bayar pajak? Dan ini momentum yang tepat untuk melakukan gerakan seperti itu. Bagaimana memanfaatkan situasi chaos untuk hal yang seperti itu? Muncullah hal yang anti ini. Nah, jadi pemerintah memang harus bisa melihat ke atas, polanya seperti apa, dan kalau sudah tahu patternnya bisa melakukan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Oke, menarik sekali Pak Richard Klaproth. Dan pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut kami akan segera kembali.